Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Absar, NIM 153, dan ada kawan saya Rizky Setio Nugroho, NIM 068, dan di sini kami akan mempresentasikan materi kemuhammadiyahan, yaitu kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, kepribadian Muhammadiyah itu sendiri adalah, atau lebih umumnya Muhammadiyah itu sendiri adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam, ataupun lebih simpelnya Muhammadiyah itu ya organisasi yang bergerak dalam tujuan keislaman. Maksud gerakan dari Muhammadiyah itu sendiri adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar, ataupun mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, yaitu kepada yang telah Islam ataupun bersifat pembaruan atau tajdid, ataupun lebih familiarnya yaitu seperti kayak memperkuat iman yang kokoh sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sastra yang paling tinggi yang diturunkan oleh Allah untuk hamba-hambanya di dunia dan dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kepada yang belum Islam ataupun bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri di bidang kedua adalah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan, dan semuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, maka Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yang tujuannya itu adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Seperti pada paragraf pertama tadi, tujuan dari Muhammadiyah itu dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tujuannya adalah kembali kepada ajaran Islam yang asli dan murni, yaitu sesuai dengan Al-Quran. Karena pedoman orang Islam itu sendiri hanyalah ataupun bersumber dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk menuntun umat Islam selama di dunia. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Rizky Setio Nugroho. Monggo dipersilakan. Dan amal usaha ke Muhammadiyah. Perjuangan menuju tujuan terwujudnya Islam yang sebenarnya, kebaikan dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah. Anggaran dasarnya yaitu hidup manusia harus taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan kepada kemanusiaan. Ittiba pada langkah dan perjuangan
perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan memperjuangkannya dengan ketertiban organisasi. Dan maksud dari dasar amal dan usaha Muhammadiyah, ya pasti tujuannya untuk mewujudkan usaha di segala bidang kehidupan, agar bisa menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, juga meningkatkan pengalaman serta memperdalam kajian agama Islam dari berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Contoh amal usahanya misalnya surat Yasin pada malam Jumat, kemudian puja-pujian kepada Rasulullah atau salawat Nabi, dan percayaan pada Jimatul Al-Quran, selamatan atau kaul untuk para wali dan syekh, dan lain-lain. Itu inti dari dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Absar. Mungkin karena tadi sinyal saya kurang bagus, jadi mungkin bisa saya perjelas. Jadi hidup manusia itu bermasyarakat dan selama di dunia itu harus bermanfaat. Manfaat bagi sesama manusia dan terlebih adalah manfaat untuk diri kita sendiri yang tujuannya adalah untuk kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cinta kepada hambanya apabila hambanya mencintai sesamanya. Karena Allah sendiri itu tidak perlu cintanya kita. Kita itu ya hamba apalah daya kayak gitu. Dan amalan-amalan selama di dunia, amal usaha Muhammadiyah selama di dunia itu ada contohnya tadi ada membaca Yasin setiap malam Jumat dan sholawat-sholawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada seperti mengirimkan doa kepada syekh-syekh ataupun kiai-kiai yang sudah mendahului kita. Kemudian slide selanjutnya akan saya bacakan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik dasar prinsip tersebut, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah itu untuk mencari tujuan tunggalnya, yaitu harus berpedoman dengan berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Dasarnya itu adalah takwa. Takwa untuk menempuh jalan yang diridhoi Allah. Karena ridho Allah adalah apabila kita berjalan sesuai pada batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena kita dalam berislam sendiri banyak aturan yang harus kita taati dan banyak juga larangan yang harus kita tinggalkan selama hidup di dunia untuk menuju akhirat yang semua orang muslim dambakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah yaitu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya yang tujuannya adalah mencapai ridho Allah dan mengharapkan surganya kelak di akhirat nanti. Kemudian akan dibacakan lagi oleh Mas Rizky Nugroho. Monggo silakan. Sifat Muhammadiyah. Menilik apakah Muhammadiyah itu, dan kemudian apa dasar amal usaha Muhammadiyah itu, dan apa pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah itu. Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifat, terutama yang terjalin di bawah ini.
yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Amar ma'ruf, nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama dengan golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Membantu pemerintahan serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Mungkin itu yang sudah kami sampaikan. Kemudian kesimpulan dari materi yang sudah kami buat adalah kita sebagai makhluk Tuhan yang berhubungan dengan manusia dan dengan Allah, ataupun yang bisa kita sebut dengan hablum minanas dan hablum minallah, itu harus terjalin dengan harmonis antara hubungan dengan manusia dan manusia, terlebih lagi hubungan manusia dengan sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, karena Muhammadiyah itu menekankan pada amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwahnya, jadi disesuaikan dengan budaya yang sudah kita terima nikmatnya, ataupun dengan kata lain, kita sudah diciptakan sebagai orang Jawa yang kemudian jangan ditinggalkan budaya Jawanya. Meskipun kita harus berpegang dengan pedoman-pedoman Islam, akan tetapi kita harus juga mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya sebagai orang Jawa. Yang saya tekankan di sini adalah terkadang orang mengajarkan ajaran Islam, akan tetapi kurang harmonis hubungan ajaran itu dengan budaya yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang berkenan kepada kawan-kawan dan ibu dosen, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.